Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Amsal pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan. Berbicara tentang jaminan atas kehidupan kita saudara, setiap manusia membutuhkan jaminan. Bahkan manusia berjuang habis-habisan supaya kehidupan mereka terjamin. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh manusia supaya di masa depan hidup mereka terjamin. Ada begitu banyak yang mereka ikuti seperti asuransi misalnya, seperti jaminan masa tua misalnya, persiapan-persiapan untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua dikerjakan, diperjuangkan supaya hari depan terjamin, supaya ada jaminan di masa depan. Ya saudara, itu semua hal yang baik. Tapi kalau kita mencoba untuk merenungkan, apakah yang bisa menjamin hidup ini? Siapakah yang bisa menjamin hidup ini? Karena apa yang kita persiapkan, apa yang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari, dengan seketika semuanya bisa hancur. Kita melihat peperangan yang terjadi saat ini, saudara. Bayangkan mereka-mereka yang ada di daerah peperangan sana. Apa yang mereka sudah persiapkan dari dulu-dulu, dari jauh hari, hancur semuanya dengan seketika. Betapa menyedihkannya saudara, apa yang sudah dipersiapkan untuk menjadi jaminan di masa tua, untuk menjadi jaminan di masa depan, ternyata semuanya hancur. Nah itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang jaminan Tuhan. Apa saja jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara sistematis dan secara ekspositori kepada setiap saudara. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik
menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Amsal Salomo. Dan Salomo menegaskan melalui amsal-amsalnya ini bahwa ada jaminan dari Tuhan. Dan dia menjelaskan apa saja yang menjadi jaminan Tuhan dan bagaimana kita untuk meraih dan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah apa saja yang menjadi jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, yang pertama di sini yang Tuhan tegaskan, firman Allah tegaskan adalah bahwa Tuhan menjamin pemeliharaan terhadap orang-orang benar, terhadap umat-umatnya. Firman-Nya menegaskan bahwa tidak Dia biarkan umatnya menderita kelaparan. Dia memelihara, Dia mencukupkan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapapun kita, apapun keadaan kita, hari ini jaminan firman Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan memelihara kita. Mungkin saat ini ada keadaan yang begitu sulit, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang berat yang saudara sedang hadapi di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak perlu hidup dalam kecemasan, karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia menjamin pemeliharaan atas kehidupan kita. Hari ini, apapun situasi hidup saudara, apapun situasi keluarga saudara, bagaimanapun keadaannya, mari jalani hidup dalam Tuhan. Mari jalani semuanya, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Lalu jaminan yang kedua saudara, kita melihat di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di sini dibandingkan antara kemiskinan dan kekayaan, dan yang menjadi jaminan Tuhan adalah jaminan kekayaan. Saudara, ketika melihat dan mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya bersemangat, dan saya juga bersemangat untuk mendidik jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mendidik orang-orang muda. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada jaminan Tuhan bagi kita, yaitu jaminan kekayaan. Ada orang-orang berkata bahwa kalau berbicara tentang kekayaan itu adalah teologi sukses. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Alkitab begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan tentang kekayaan, termasuk ayat ini menegaskan bahwa ada jaminan kekayaan bagi orang rajin. Artinya kalau kita rajin, maka kita akan mengalami kekayaan dalam Tuhan. Ada jaminan kekayaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, memang ada kasus-kasus khusus. Tuhan izinkan bagi seseorang untuk mengalami penderitaan, untuk menderita, siap menderita untuk Tuhan, untuk mengalami kekurangan sekalipun dalam mengiring Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan kasus-kasus tertentu demikian. Dan kita tidak boleh menghakimi yang demikian, karena memang itu kehendak Tuhan atas kehidupannya. Tetapi kita pun tidak boleh menghakimi orang-orang yang mengajarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau hidup dalam kerajinan maka ada jaminan kekayaan bagi orang tersebut. Artinya saudara, dalam kehidupan ini apa yang Tuhan percayakan
Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita jalani. Dan kemudian kalau ada jaminan untuk mengalami kekayaan, mari kita imani, mari kita raih, mari kita terapkan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kekayaan tersebut. Karena dengan kita diberi jaminan kekayaan dan kemudian kita mengalami kekayaan, kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Artinya saudara, mengalami kekayaan itu bukan sesuatu yang salah, malah itu merupakan satu kesempatan untuk bisa memberkati banyak orang. Semakin kita diberkati, semakin kita dijadikan kaya, kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, jaminan yang kedua bagi saya dan saudara adalah jaminan kekayaan. Lalu berikutnya dikatakan juga di ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada berkat bagi kita orang-orang benar. Ada berkat yang Tuhan persiapkan bagi umat-umatnya. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan jaminan itu Allah persiapkan bagi setiap orang benar. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena jaminan berkat ini diberikan kepada orang benar. Nah, nanti kita akan lihat saudara, apa saja persyaratan-persyaratan untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin kita pahami terlebih dahulu bahwa jaminan Tuhan yang ketiga dalam konteks firman Tuhan ini adalah jaminan berkat. Tuhan ingin memberkati kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara saat ini, dengar, ada jaminan berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Allah ingin memberkati kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara rindu berkat Tuhan? Ada jaminan Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini. Yang ketiga yaitu jaminan berkat. Bahkan di ayat yang ke-7 juga dikatakan saudara, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan menjadi busuk, dan namanya juga menjadi busuk di depan banyak orang. Tetapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Wow, artinya apa saudara? Ada jaminan untuk menjadi berkat. Bahkan setelah menjadi kenangan, artinya setelah mati pun orang itu atau umat Tuhan, orang benar bisa menjadi berkat. Bukankah itu kehidupan yang berguna? Bukankah itu kehidupan yang berharga? Bukankah itu kehidupan yang berarti saudara? Yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini dengar, ada jaminan firman Tuhan bagi saya, ada jaminan firman Tuhan bagi saudara, bahwa hidup kita bisa menjadi berkat. Yang penting di sini dikatakan adalah bahwa orang fasik namanya menjadi busuk. Artinya jangan hidup dalam kefasikan. Karena kalau hidup dalam kefasikan tidak akan menjadi berkat, malah menjadi kebusukan. Ketika orang ingat, maka hal-hal yang busuk, hal-hal yang bau yang Tuhan, yang orang ingat dari orang tersebut, orang yang hidup dalam kefasikan tersebut. Tetapi bagi saya dan saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa kita akan menjadi berkat. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah jaminan pemeliharaan. Dia akan memelihara kita, Dia akan mencukupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan kekayaan. Tuhan ingin kita kaya. Ada jaminan Tuhan tentang berkat. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan bisa persiapkan bagi kita. Bahkan ada jaminan firman Tuhan untuk kita menjadi berkat. Wow, kalau hidup kita dipelihara Tuhan, kita diberkati, dijadikan kaya, dan kita diberkati dalam berbagai aspek kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita akan begitu indah saudara. Nah sekarang yang saya ingin kita renungkan adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan tersebut.
Bagaimana supaya jaminan-jaminan Tuhan tersebut menjadi kenyataan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sini saudara di ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, dibandingkan oleh Tuhan di sini antara orang fasik dan orang benar, di mana keinginan orang benar ditolak Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru pun ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya Tuhan memelihara. Siapa yang dipelihara? Orang benar. Artinya apa saudara? Kalau kita mau mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan-jaminan firman Tuhan, maka syarat pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara rindu jaminan-jaminan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara, hiduplah dalam kebenaran saudara. Karena dengan hidup dalam kebenaranlah, maka kita akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang berseru kepada Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat, mereka rindu mengalami jawaban doa, mereka rindu keinginan mereka tercapai, tapi doa-doa mereka tidak didengar, apa yang mereka rindukan tidak terwujud saudara. Kenapa saudara? Karena sekalipun mereka berdoa, bahkan mereka begitu tekun berdoa, mereka begitu kuat berdoa, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan dalam kebenaran. Saudara, sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita sujud dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu bagian dari doa. Kalau saudara berseru dengan khusyuk, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan selesai berdoa, lalu saudara jalani hidup saudara dalam kefasikan, semuanya itu sandiwara, dan Tuhan tidak berkenan kepada doa yang demikian. Karena doa itu sekali lagi bukan hanya waktu kita bersujud, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itu bagian dari doa kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa kita? Kita mengalami jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang pertama, jalani hidup dalam kebenaran saudara. Bagaimana supaya usaha pekerjaan saudara berhasil? Berdoalah dan jalani hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya bisnis saudara, Tuhan bekerja di sana? Jalani hidup dalam kebenaran. Lakukan dan terapkan semuanya kebenaran di sana. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran di sana. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara bisnis saudara, memelihara usaha pekerjaan saudara. Tuhan campur tangan di sana. Jadi yang pertama saudara, untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, di ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, di sini jaminan kekayaan. Jaminan itu diberikan kepada orang rajin, sedangkan tangan yang lamban, tangan yang malas, itu akan menjadikan miskin. Artinya di sini saudara, jaminan firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, saudara, di sini yang banyak kali orang salah memahami, baik hamba Tuhan, baik umat Tuhan, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan salah mengajarkan umat-umat Tuhan sehingga pemahaman-pemahaman itu menjadi salah. Banyak kali hal-hal yang berhubungan dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dengan iman, itu diajarkan dengan cara yang salah. Seringkali ketika menyampaikan, ketika mengkhotbahkan firman Tuhan atau mengkhotbahkan tentang jaminan Tuhan, tentang doa yang dijawab, tentang keberhasilan dan sebagainya, hal yang dikhotbahkan atau hal yang diajarkan tersebut tidak seimbang. Artinya kalau kita kuat berdoa dan semakin kuat berdoa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di sisi lain tidak diajarkan bahwa selain kuat berdoa, kita juga harus kuat bekerja.
Kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya, kita beriman sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan tinggal berdiam diri, lalu kemudian Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dengar saudara, firman Allah, kalau kita belajar keseluruhan firman Tuhan, memang kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita harus berdoa, meminta sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Tetapi di sisi lain saudara, yang menjadi bagian kita juga harus rajin sungguh-sungguh supaya semuanya bisa menjadi kenyataan. Jadi yang kedua di sini saudara, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jaminan Tuhan, kita harus rajin. Kita harus rajin. Saudara mungkin berbisnis. Apa yang harus saudara lakukan dalam bisnis saudara? Andalkan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak berkehendak, dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Lalu kemudian berserulah kepada Tuhan, karena dialah yang akan mengaruniakan semuanya. Tetapi jangan berpangku tangan dan kemudian secara pasif mengharapkan Tuhan akan menjadikan bisnis saudara besar. Tetapi jadilah orang-orang yang rajin. Saudara, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan saja, mereka bisa berhasil dengan rajin. Karena mereka rajin sekali. Bahkan jam tidur mereka kurangi, jam istirahat mereka kurangi. Untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan rajin. Nah saudara, apalagi kita. Karena kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja dengan rajin mereka bisa berhasil, kita bisa rajin dan kemudian ada Tuhan juga yang menolong dan bekerja dalam hidup kita. Seharusnya kita lebih berhasil dari siapapun. Nah, yang menjadi masalah kita apa? Masalah kita adalah masalah kerajinan. Terlalu banyak kita berat sebelah mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu semuanya baik. Tetapi di sisi lain kita melupakan bahwa kita harus sangat-sangat rajin. Kita harus rajin dan rajin. Mari dalam pekerjaan saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin di sana. Jangan sampai saudara yang anak Tuhan, saudara pula yang paling malas. Dalam bisnis saudara yang harus paling rajin di sana. Rajinlah, rajin belajar bagaimana supaya menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin bekerja bagaimana menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin dalam semua hal. Jadilah lebih rajin dari semua orang saudara, untuk saudara mengalami jaminan-jaminan Tuhan. Jadi jaminan Tuhan itu akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita rajin. Rajinlah. Hari ini koreksi hidup saudara, seberapa rajin saudara. Jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang malas saudara. Saya sampai hari ini berjuang. Saya tidur jam 11 malam, lalu kemudian jam 3 pagi sudah bangun mengerjakan pekerjaan pelayanan melalui media sosial. Saudara bayangkan, dan itu terus dan sepanjang hari, hampir tidak ada waktu berhenti. Saya harus melakukan banyak hal untuk bisa melayani puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang melalui media sosial. Saudara, jadilah orang yang rajin, maka saudara pasti akan berhasil. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Hal yang bisa kita lihat di sini saudara adalah tentang manajemen. Siapa yang mengumpulkan pada waktu musim panas, artinya di-manage, diatur semuanya sesuai, dan diatur semuanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Artinya ada pengaturan yang baik di sana. Dan yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan seringkali adalah manajemen. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan banyak hal, tetapi ketika tidak memanage dengan baik, semuanya hancur juga. Jadi selain kita harus rajin bekerja, kita juga harus memanage. Kita bangun satu sistem, kita manage satu sistem dalam semua bidang atau aspek kehidupan kita, di mana melalui manajemen ini akan teratur semuanya. Dan kita akan mengalami jaminan firman Tuhan. Bagaimana saudara dipercayakan hal besar kalau hal kecil saudara tidak bisa manage, tidak bisa dipercaya, tidak bisa atur dengan baik. Tetapi ketika saudara dipercayakan oleh Tuhan hal kecil dan kemudian saudara manage dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal besar.
Ketika dia percayakan hal kecil, saudara atur dengan baik, dia percayakan hal yang lebih besar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Hari ini sekali lagi ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan pemeliharaan, jaminan kekayaan, jaminan berkat, dan jaminan menjadi berkat. Bagaimana kita memperoleh dan meraih jaminan-jaminan itu, saudara? Hiduplah benar dan hiduplah rajin. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin, lebih rajin dari semua orang. Dan hiduplah memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian kita akan meraih jaminan-jaminan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa ada jaminan-jaminan firman Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan ada hal-hal yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami jaminan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini setiap anak-anak-Mu mengalami jaminan firman Tuhan, dan ajar mereka untuk melakukan bagian mereka. Ajar mereka untuk hidup benar, hidup rajin, dan hidup memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian jaminan firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa. Berdoa buat pergumulan mereka, buat kegiatan mereka di sepanjang hari ini, buat aktivitas mereka, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan tetap hadir di tengah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka. Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka
supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan, dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik. Mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan, sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya, sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik, dan mereka bisa dipromosikan, dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan. Berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan
Berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka. Biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan. Supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anakmu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan. Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua anak-anakmu para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anakmu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan, hamba berdoa. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anakmu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anakmu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ulurkan tanganmu, nyatakan mujizat-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu jika ada anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anakmu Bapa. Kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tanganmu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anakmu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anakmu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anakmu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anakmu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka.
dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.